dalam Islam itu mulai urusan yang kecil, dan saya sangat bersyukur sekali saya menjadi orang Islam. Karena apa? Di Islam itu mulai urusan yang kecil, ke kamar mandi itu kan urusan sepele ya, diatur. urusan sepele, sampai urusan yang sangat mendasar tentang konsep ketuhanan itu ada. Di program podcast Sapa Mu'alaf, inspirasi untuk kita semuanya di YouTube FKM Semarang Official. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini bertemu dengan tamu yang spesial, insya Allah. Ya, beliau adalah seorang mu'alaf yang mungkin akan memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita, baik para mu'alaf ataupun para muslim dan muslimah secara umum. Ya, karena beliau ini mu'alaf dan juga pendakwah yang mensiarkan mungkin bahwa dulu bagaimana waktu di Nasrani, sekarang menjadi seorang muslimah yang beliau berjuang juga untuk memperjuangkan agama Islam ini. Mari kita sama-sama menyapa beliau bersama Ustazah Dewi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini acara apa ini di Semarang? Rutin ke Semarang itu tadinya Sabtu Ahad pekan keempat. Iya. Kemudian mulai bulan yang lalu kita mulai pekan ketiga. Ya. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad pekan ketiga saya berjalan di Semarang. Oh, Masya Allah. Rutin ya setiap bulannya? Insya Allah begitu. Alhamdulillah. Kecuali ada acara mendadak seperti kemarin. Bulan lalu kita kosong karena saya ke Sumatera. Bogor. Yang ke Bogor. Saya kira ke Sumatera itu. Oh, bukan. Di Mu'alaf Fest. Oh iya, betul. Ya. Kemarin sempat ngeliat flyernya itu. Ya. Sebelumnya juga pernah ke Sumatera ya? Riau atau kemana itu? Ke Sumatera Barat. Oh, Masya Allah. Safari dakwah 10 hari di Sumatera Barat. Oh, luar biasa. Iya. Masya Allah. Sehat semua keluarga di rumah? Alhamdulillah, berkat doa Ustadz dan para jamaah semua kami diberikan kekuatan kesehatan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kerawuhannya di sini, bisa nanti berbagi pengalaman sama teman-teman dan para penonton di FKM Semarang. Gini Bunda, mungkin berbagi cerita tentang bagaimana mungkin kalau kisah mu'alafnya jenengan dulu mungkin udah banyak ya di YouTube kali ya. Udah banyak ya. Mengupload di YouTube bisa perjalanan saya masuk Islam. Iya. Tapi kok masih banyak juga yang kepengen mendengar gitu. Oh gitu, iya. Makanya jadi inspirasi. Iya. Soalnya saya juga dulu waktu kenal jenengan sebelum di Semarang itu emang pernah dengar nama waktu kalau nggak salah saya masih di Balikpapan. Atau enggak kalau saya tugas di Jawa Barat ya dulu, atau di Cirebon atau Indramayu kalau nggak salah itu, tentang kisah jenengan itu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti sedikit lah ya. biar bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga dan juga kaum mu'alaf yang pada akhirnya memegang dalam hatinya itu agama Islam yang kita cintai ini. Mungkin sedikit aja mungkin bisa Bunda ceritakan untuk berbagi pengalamannya buat teman-teman. Jadi pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, pendengar yang mengikuti FKM Semarang ya. Saya nggak cerita banyak-banyak sih, cerita tentang bagaimana saya masuk Islam. Jadi saya masuk Islam itu karena mencari kebenaran. Banyak orang masuk Islam dengan wasilah ya, mungkin karena menikah, mungkin karena mendengar azan dan lain sebagainya. Tetapi saya masuk Islam ini karena memang mencari sebuah kebenaran. Jadi sebelum Islam agama saya Kristen Protestan. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai hari ini orang tua saya masih aktif kegiatan penginjilan di Pulau Lombok, ya, khususnya di Lombok Utara. Adik saya yang satu pendeta di Cimahi Bandung, kemudian yang satu juga aktif di dalam penginjilan. Anak saya dari pernikahan yang pertama juga sampai sekarang belajar berbudaya. Jadi keluarga besar kami memang keluarga besar yang taat dengan agama Kristen. Masuk Islam karena saya mencari agama apa sih yang bisa menghantarkan masuk surga.
Sebelum Islam agama saya Kristen Protestan, sekolah saya di sekolah Katolik. Sehingga untuk sampai kepada Islam itu saya belajar Kristen Protestan, belajar Katolik, gitu. Bahkan sempat, walaupun tidak lama saya juga belajar Hindu, tetapi di situ memang diajarkan kebaikan, harus berbuat baik. Habluminanasnya, it's okay. Tapi habluminallah ini yang membingungkan. Jadi hanya di Islam ini urusan dengan Allah itu jelas, karena jelas siapa yang kita sembah. Dan ini tadi, kalau kita mau merenungkan, kita itu hidup di dunia. Dunia itu ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Berarti apa? Segala sesuatu itu harus kita kembalikan ke pencipta itu. Gitu. Nah, saya beragama. Ya. Apakah Sang Pencipta dalam hal ini Allah memerintahkan saya memeluk agama itu atau tidak? Iya. Karena agama itu bukan hanya sekedar identitas di KTP, tapi agama itu sebuah jaminan. Semua orang pengen masuk surga, tapi tidak semua orang sampai ya, ke jalan yang diinginkan karena jalannya salah. Nah, hanya di Islam dengan jelas Allah sendiri yang menyampaikan, bukan pihak ketiga. Memerintahkan untuk memeluk Islam gitu. Memeluk agama itu Allah sendiri. Contoh di dalam Quran surat Al-Baqarah 208. Iya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, itu perintahnya Allah. Iya. Kemudian Ali Imran ayat 8, Quran surat Ali Imran ayat 85. Selain Islam ditolak oleh Allah. Ini Allah yang menyampaikan itu Allah gitu. Kemudian Ali Imran ayat 102, harus Islam sampai mati. Nah, semua itu Allah yang menyampaikan kepada kita selaku makhluk ciptaan. Kenapa Allah memberikan kita pagar seperti itu? Kita ini sebagai ciptaan Allah ya, untuk dimengerti oleh semua yang mendengarkan ini bahwa kita itu ciptaan Allah. Allah menciptakan kita tidak hanya sekedar menciptakan, tapi segala fasilitas diberikan. Tidak hanya fasilitas di dunia, tetapi sampai nanti di akhirat. Kalau di dunia ya, kita diberikan apa fasilitas di dunia ini ya, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sampai ke akhirat supaya kita selamat masuk neraka. Allah memberi satu ketetapan, inna dina indallahi Islam. Kalau agama milik Allah itu agama Islam. Nah, ini yang tidak ada di agama Islam. Allah tidak pernah memerintahkan Kristen. Bahkan Yesus pun tidak pernah Kristen. Karena agama Kristen itu baru disampaikan setelah sekian tahun. Menurut orang Kristen, Yesus naik ke surga. Kemudian ketika itu murid-murid Yesus yang dulu berkumpul bersama orang yang namanya Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka itu Barnabas dan Saulus tinggal dan mengajar di Antioquia untuk pertama kali disebut Kristen. Dan yang menyebut itu bukan Allah, bukan langsung Allah ya. Di dalam Alkitab ada 6 kata Kristen, tapi bukan Allah yang menyebut, bukan Yesus yang menyebut, tapi pihak ketiga. Ya, ini harus dipahami. Sementara Katolik yang artinya umum, itu baru disampaikan oleh Santo Ignatius tahun 110 Masehi. Sementara Yesus ada di dunia sampai sekitar tahun 30-an sampai 33 Masehi. Itu menurut pakar-pakar Alkitab loh ya, bukan menurut dari Islam. Menurut pakar-pakar Alkitab. Ya. Dan itu ada di buku, kebetulan tidak saya bawa bukunya. Ya. Segalanya tentang Katolik, ya, karangannya Grimley itu ya, di halaman 11 itu mengatakan seperti itu, bahwa Katolik dikenalkan oleh Santo Ignatius tahun 110 Masehi, sementara Yesus ada di dunia sampai sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi. Artinya apa? Yesus tidak pernah menyuruh Katolik, Yesus tidak pernah menyuruh Kristen.
pernah menyuruh itu. Lalu berarti apa? Allah itu menyuruh apa? Islam jelas gitu. Inna dina indawil Islam, bahwa agama milik Allah itu agama Islam, maka Allah memerintahkan masuklah kamu ke dalam Islam. Selanjutnya tidak hanya memerintahkan Islam, tetapi Allah juga mengundang, memberikan jaminan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 30 pada uli janati. Allah mengundang, masuklah kamu ke dalam surga. Inilah yang perlu dipahami, baik yang sudah Islam sejak lahir maupun yang baru masuk Islam, yang bukan Islam sejak lahir, bahwa tentang perintah beragama, tentang surga, tentang konsep ketuhanan, Islam itu jelas. Di dalam 10 perintah Allah dan komandemen, itu salah satu yang membuat saya bimbang ketika saya masih Kristen. Di 10 perintah Allah, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Berarti hanya menyembah satu. Tauhid juga lah bahasanya. Nah, tetapi di pengakuan iman rasuli, kita kan di Islam juga ada, rukun iman. Di Kristen ada pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Berarti beberapa Tuhan. Nah, makanya itu yang membuat saya bimbang. Yang mana yang harus saya sembah? Allah Bapa atau Yesus yang disebut anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Jadi untuk yang sudah masuk Islam itu perlu mendalami Islam betul. Jangan hanya sekedar masuk Islam, pokoknya saya KTP saya sudah Islam. Tapi mau belajar Islam betul supaya apa? Diumpamakan bangunan fondasi itu kuat. Ketika fondasi itu kuat, maka tidak akan mudah goyah. Ketika kita jadi masuk Islam, itu satu udah kejaminan surga, dua dosa dari awal sampai sebelum masuk Islam itu hapus begitu masuk Islam. Begitu masuk Islam mulai dari nol. Nah, ketika mulai dari nol ini harus kita isi dengan yang baik. Baik, buruk, benar, salah itu dasarnya Al-Quran dan Hadis. Bagaimana kita akan tahu kebenaran itu kalau kita tidak mau mempelajarinya? Masih banyak yang tersesat, baik yang Islam sejak lahir maupun yang kemudian masuk Islam, menyalahartikan tentang toleransi. Terutama yang tadinya dari Kristen, dari Katolik, keluarga besarnya masih menganut Kristen Katolik, kemudian dia masuk Islam, ketika keluarganya memperingati Natal, tidak datang tidak enak, tidak mengucapkan selamat Natal tidak enak. Nah ini, di dalam Islam ketika kita masuk Islam itu harus tegas. Quran surat Al-Fat ayat 29 itu kalau nggak salah. Muhammad itu utusan Allah, orang yang bersama dia tegas terhadap kafir, berkasih sayang sesama mukmin. Tegas dalam hal ini, urusan akidah itu harus tegas. Allah mengajarkan kita toleransi itu di dalam Quran surat Al-Kafirun. Nah inilah yang masih banyak sekali kerancuan di sini tentang toleransi. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini menjelang Natal. Menjelang Natal dan tadi banyak yang sudah masuk Islam, bahkan Islam sejak lahir, apalagi biasa yang mau nyalon jadi wakil-wakil itu, kemudian ini tadi akidahnya jadi rancu akibat adanya pluralisme agama. Mengatakan semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Yang baik, yang benar itu pasti yang dari Allah, karena Allah Maha benar. Nah, kemudian tentang toleransi. Toleransi itu kan kita itu membiarkan orang lain dengan keyakinannya sendiri. Kita membiarkan orang lain dengan keyakinannya sendiri, memberikan kebebasan dia dengan keyakinannya sendiri.
Sementara Allah membuat satu garis batas di dalam Quran surat Al-Kafirun, orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kita hanya menyembah Allah. Kristen Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Katolik Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria. Hindu Brahma, Siwa, Wisnu. Buddha ada Buddha Gautama. Konghucu ada Confucius, ada Topekong dan lain sebagainya, dan kita tidak menyembah itu. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Kan yang menyembah Allah, sementara mereka ada selain Tuhan tadi. Nah, kemudian baru lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku agamamu. Apa kaitannya dengan Natal? Ketika kita mengucapkan selamat Natal, berarti selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab kita ketika kita membaca Quran surat Al-Ikhlas? Huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Sa itu satu. Satu pasti tunggal. Kalau satu bisa 1000. Kalau tunggal bisa jamak. Bisa double. Ya. Kalau esa itu pasti satu, pasti tunggal. Sementara ketika kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas kelahiran Tuhan Yesus, berarti tidak hanya Allah, tapi ada Tuhan Yesus. Berarti kita sudah menduakan Allah. Menduakan Allah kan berarti orang musyrik. Orang musyrik kalau sampai mati tidak mau tobat, maka neraka jahanam tempatnya dan kekal di dalamnya. Karena kenapa sampai seperti itu? Karena yang diduakan itu Allah, gitu. Yang diduakan Allah. Orang yang menyalahartikan toleransi ini kan tidak enak dengan sesama manusia, menjaga hablum minannasnya, sementara hablum minallahnya rusak. Ada yang mengatakan bukan Tuhan kok, tapi anak Tuhan. It's okay. Quran surat Al-Ikhlas lagi. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara tadi yang mengatakan Yesus anak Tuhan, berarti apa? Quran surat Al-Ikhlas ini sudah diselisih. Maka Allah memberikan batasan kepada kita, lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Maka yang sudah Islam sejak lahir ataupun yang hijrah masuk Islam harus tegas dalam hal ini. Untuk urusan muamalah silakan, ya, silaturahmi ke tempat orang tua atau saudara yang belum Islam silahkan, tetapi ketika itu hari rayanya, itu ya sudah, kita tidak usah ikutan. Berkunjung ke sana ya hari lain seperti itu. Nah, tinggal sekarang gini, kita lebih mengutamakan hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia. Dan harap diingat bahwa kita itu kembalinya kepada Allah, bukan kepada manusia. Gitu. Maka la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, itu harus kita praktekkan. Termasuk ketika kita masuk Islam, bukankah kita dengan sadar mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti apa? Hanya menyembah Allah sebagai satu-satunya sembahan. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ya sudah, Nabi Muhammad itu bagaimana toh? Beliau bermuamalah dengan orang kafir, bahkan bahkan Yahudi yang buta saja disuapin. Tapi untuk urusan akidah beliau tegas. Seperti inilah yang mestinya dipahami, ya, untuk saudara-saudara. Kenapa Ustaz, pengalaman saya ya ceramah, apalagi ketika masalah Natal ini, itu pertanyaannya seperti itu. Keluarga saya masih Nasrani, masa saya Natalan tidak? Padahal ketika saya Natal, saya Idul Fitri, mereka ngucapin datang. Kalau mereka tidak ada urusan akidah, sementara kita ini ada urusan akidah. Dan ingat, kita kembalinya kepada Allah. Seperti itu. Nah, setelah saya mencari kebenaran, apa yang menuntut kemudian saya masuk Islam. Nah, ini pentingnya dakwah. Mungkin kalau ada yang
mendakwai saya, itu saya tidak perlu sampai 24 tahun baru sampai. Hanya karena saya tidak pernah ada yang mendakwai. Okay? Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini mestinya mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ini mestinya betul-betul dipraktikkan. Apa yang menghantar saya masuk Islam? Di puncak keputusasaan saya Kristen ketika itu sudah boleh dibilang nggak pernah ke gereja karena saya galau gitu. Sementara baik di Protestan maupun Katolik saya galau gitu ya. Kemudian Islam saya sudah sebetulnya mendengarkan kebenaran itu. Kami, saya kelas 6 SD kalau nggak salah itu, ini sudah biasa mendengarkan khotbahnya Kiai Haji Zainuddin MC. Bukan untuk diimani, bukan untuk diterima kebenarannya, tapi cari amunisi untuk menyerang umat Islam. Seperti itu kan. Mencari pada puncak keputusasaan saya di toko buku tetap dapat buku itu. Judulnya Akhlak Islam. Ternyata setelah saya membaca buku ini, ajaran Islam itu luar biasa. Mulai akhlak terhadap Allah sampai akhlak terhadap tanaman, akhlak terhadap air, semuanya ada. Jadi urusan dengan Allah, urusan dengan sesama, urusan dengan alam dan seisinya ini ada di dalam Islam. Luar biasa sekali ajaran Islam ini. Karena orang yang Islam sejak lahir gak mau belajar, akhirnya apa yang terjadi? Merusak alam tanpa merasa bersalah. Kalau sudah banjir bingung, buang sampah ke sungai, pohon-pohon ditebangi, terjadi pembunuhan hutan. Padahal ada akhlak Islam di situ, tidak boleh sembarangan memotong pohon pelindung, tidak boleh membuang membuang sampah di tempat sembarangan di tempat air yang digunakan. Gitu. Termasuk memilih pemimpin di dalam Islam itu ada. Bagaimana memilih pemimpin? Memilih pemimpin itu penting sekali. Karena apa? Kita lihat bagaimana pemakaman Rasulullah saja ya dipending. Karena apa? Menunggu ada pemimpin. Ya, sudah Islam ini kita memilih pemimpin itu dasarnya Al-Quran juga. Jadi di dalam Islam itu mulai urusan yang kecil, dan saya sangat bersyukur sekali saya menjadi orang Islam. Karena apa? Di Islam itu mulai urusan yang kecil, ke kamar mandi itu kan urusan sepele ya, diatur urusan sepele, sampai urusan yang sangat mendasar tentang konsep ketuhanan itu ada. Kan kok yang dipikir ke kamar mandi kenapa sih harus berdoa? Ya. Ternyata kamar mandi itu walaupun kamar mandi sebagus apapun itu tempat kotor. Gitu. Ya. Dulu waktu saya belum Islam, saya mandi sambil nyanyi-nyanyi. Ya. Ternyata tidak boleh. Ya. Harus segera menyelesaikan urusan kamar mandi itu. Kenapa kita masuk kamar mandi? Kok kaki-kaki apa harus diatur toh? Nah, itulah hebatnya Islam di situ. Diatur bukan dalam rangka supaya kita itu tidak punya kebebasan, diatur justru supaya kita itu selamat. Selamat di dunia juga selamat di akhirat. Maka saya bersyukur sekali Ustaz Zainal, saya diberikan Allah hidayah menjadi seorang muslim. Jadi bagi yang hijrah kepada Islam, hidayah itu nilainya sangat luar biasa. Menjadi Islam itu hadiahnya surga, tapi tidak diobral, tidak diberikan begitu saja, diuji oleh Allah. Dan para nabi-nabi dulu kan juga diuji oleh Allah. Untuk apa? Untuk ini loh, melihat kualitas keimanannya. Nah, kalau Rasulullah itu ujiannya sedemikian rupa, kita kan belum seberapa ujian kita, gitu ya. Nah, untuk tadi orang diuji tadi, setelah teruji kan akan bisa terlihat kualitas keimanannya. Ketika kita lulus ujian kan meningkat derajat. Begitu juga ketika kita masuk Islam, itu kalau diberi Allah ujian, jangan memble.
ya jangan lebay. Terus kemudian kok saya masuk Islam ujiannya banyak ya. Iya, gitu. banyak yang cerita kayak Banyak gitu. yang cerita seperti itu. Mualaf dulu mungkin hidupnya nyaman, Ya. banyaklah kelebihan itu. Begitu masuk Muslim langsung masuk Islam kayak merosot. Iya. Iya betul. Kenapa? Allah ini mau membersihkan dulu, gitu loh. Kalau dulu Kak, sebelum Islam mungkin hidupnya nyaman karena halal-haramnya tidak jelas. Iya, semuanya diterabas. Semuanya tidak yang katanya hari gini cari yang halal, yang haram aja susah. Ah, iya betul. Maka yang Ramai haram itu. pun juga Diambil semua. diambil semua. Nah, Jadi- setelah masuk Islam Allah bersihkan. Hmm, Supaya apa? Yang ada yang halal-halal saja. iya. Dan saya bukan omong doang gitu. Tapi saya mengalami proses ujian gitu. Saya masuk Islam diuji Allah sakit, sudah 3 parah. Padahal saya sakit, saya di rumah sakit Katolik. Bagaimana ketika pastor datang membawa minyak, ya, saya mau didoakan secara Katolik. Kemudian di situ saya harus berani menunjukkan identitas keislaman saya. Ini ujian saya ketika itu. Ya, dalam keadaan sudah sakit parah, tapi bagaimana saya tetap menjaga kemurnian akidah saya ini tadi. Ketika ditawarkan, ibu kami doakan saya bawa minyak untuk kesembuhan, saya bilang maaf, saya sudah Islam. Karena mereka tahu sebetulnya tadi, maaf saya sudah Islam. Dialah saya berdoa dengan cara saya sendiri, cara Islam saya. Ya. Begitu juga ketika saya masuk kamar operasi, saya mau dibius, dokter bilang, ibu hitung mundur ke belakang ya. Enggak, saya mau berpikir, mau berdoa dengan Allah. Karena apa? Saya ngitung 10, 99 itu nggak ada artinya. Tapi ketika saya berpikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, la ilaha illallah, di situ ada nilai yang tidak terhingga harganya. Iya. Pahala dari Allah. Dan disitulah keselamatan yang diberikan Allah. Ya, manusia boleh meramalkan macam-macam, tetapi kekuasaan Allah, dan itu yang membuat saya semakin yakin terhadap Islam ketika itu. Pada tahun 2001 itu umur keislaman saya baru 2 tahun. 2002 usaha saya bangkrut. Yang menipu orang Islam. Iya, banyak itu yang kayak gitu. Iya. Kemarin salah satu peserta mualaf yang sekolah di sini dulu, Mas Deni, Pak Deni itu, Ya. nah, itu kan, Mas, saya di Islam kok malah temennya pada nipu-nipu ya. Padahal saya dulu waktu di Katolik, di Kristen itu, teman saya tuh kalau kita mintain tolong tuh gampang ngasihkan ini, tapi kalau di sama Muslim kok repot ya Mas ya gitu. Iya. Sampai seperti itu image-nya. Iya. Jadi saya di Islam tahun 2002 saya kena tipu. Sama Yang nipu saya Muslim. orang Islam, ngakunya kiai lah. Aduh, repot ya. Nipu saya. Gitu. Dan di situ saya begini. Saya ditipu orang Islam. Ya. Kalau 2001 saya sakit parah, Allah selamatkan nih. 2002 Ketipu. saya ditipu orang Islam. Sekarang yang nipu dari Islam. Apakah saya tetap Islam? Nah, kalau saya berislam karena orang Islam, mungkin saya sudah balik Kristen. Iya, betul. Tapi karena saya berislam karena ajaran Islam, walaupun sekelas kiai ya ternyata bisa nipu. Nah, 2003 ya sakit, usaha bangkrut, harta saya diminta orang tua saya. Dan itu ujian saya. Jadi kalau jadi mualaf sekarang memble itu, aduh kasihan deh. Sekarang itu kan usadana, lembaga-lembaga yang mengurusi mualaf itu kan sudah Banyak. Ada MCI, ya toh, kemudian ada domba duafa dan lain sebagainya. Iya. Ketika saya masuk Islam tahun 99 ya, tahun 2003, harta saya diminta semua sama orang tua saya. Ya. Saya itu datang ke lembaga zakat bukan minta loh, saya pinjam. Iya. Untuk saya mengembalikan harta saya ke orang tua saya, karena saya cuma dikasih waktu 1 tahun.
lembaga-lembaga zakat ini bahkan sampai sekarang masih banyak lembaga zakat yang belum memberikan hak untuk mu'alaf. Mu'alaf. Oh iya, iya. Untuk yatim, anak yatim itu justru kalau Ramadan itu mereka panen loh Ustaz. Iya. Yatim, duafa, ada program untuk itu. Kalau mu'alaf jarang. Gitu. Maka waktu saya safari dakwah ke Sumatera Barat kemarin, di masjid-masjid itu ada kotak infak untuk yatim, untuk duafa, untuk mengurus jenazah, ya, untuk kegiatan masjid. Saya tanya, mana untuk mu'alaf ini kan termasuk yang harus mendapatkan zakat itu. Tapi kan masih banyak yang tidak memberikan. Pengalaman saya dulu, saya datang ke lembaga zakat, saya pinjam, saya bawa mobil, bawa BPKB, bawa STNK, tolong dijualkan, ya. Karena saya dipinjami uang, karena saya cuma dikasih waktu 1 minggu. Iya. Mereka jawabnya, kami belum ada program untuk mu'alaf. Wah itu. Nah itu dia. Kalau sekarang alhamdulillah udah banyak. Kalau sekarang udah banyak, maka mu'alaf ya. Jangan kemudian ketika dapat ujian kemudian balik ke agama yang dulu lagi aja. Nah, ya. Saya malah ketika itu lembaga zakat gagal. Saya datang ke koperasi. Ya. Kebetulan ketua koperasinya Muslim. Saya bilang, Pak, tolong saya dipinjami uang untuk saya kembalikan ke orang tua saya karena saya masuk Islam, harta saya diminta, ini mobil, ini BPKB, ini STNK, tolong jualkan. Ya. Yang nilainya ini lebih daripada ini. Jawabnya mereka apa? Jawabnya dia apa? Bu, sudah baik-baik Kristen kenapa masuk Islam? Nah, itu akibatnya. Ustadz, kalau saya masuk Islam karena orang Islam, mungkin pada waktu itu saya memutuskan balik Kristen. Iya. Tapi alhamdulillah saya berislam karena orang Islam. Karena keyakinan. Berislam karena ajaran Islam, bukan karena orang Islam. Bahkan sampai detik ini itu cari bantuan untuk kegiatan dakwah itu masih susah sekarang. Iya. Kalau untuk bangun masjid itu oke. Banyak. Ya, coba aja. Ini mudah-mudahan setelah ini ada yang mendengar para ahniya itu FKAM Semarang ini aja deh. Kita cari ya donatur untuk kegiatan mu'alaf. Iya. Ya. Kemudian untuk kegiatan yang hijrah. Ya, yang tadinya mereka yang di dunia hitam kemudian hijrah. Kita cari dana untuk itu susah. Tapi cari proposal untuk bangun masjid mudah. Gampang. Karena mungkin secara umum di masyarakat yang sering disampaikan oleh para kiai ustadz itu emang keutamaan bangun masjid. Iya. Sedangkan untuk sosial, maksudnya sosial bukan hanya sosial yatim dan lain sebagainya, tapi sosial yang dia tuh dukungnya untuk dakwah itu jarang. Iya. Makanya memang perlu disampaikan hal seperti ini biar. Ini saya sampaikan. Betul. Kami di Solo ada ya anak-anak hijrah. Tadi Mas Randy yang driver saya tadi dia mengelola teman-teman hijrahnya. Teman-teman yang hijrah itu bilang gini, dulu waktu di dunia hitam sehari cari uang gampang 10 juta itu mudah karena backingin di tempat perjudian. Iya. Tapi setelah hijrah sulit. Cari uang 100.000 aja susah. Betul. Nah, dan ketika mencari ahliya yang mau membackup seperti ini juga susah gitu. Iya. Memberikan pekerjaan kadang-kadang masih belum percaya. Iya. Ya. Padahal kita ini aja dah. Lillah karena Allah udah ada yang hijrah, saya kasih pekerjaan. Masalah dia ini pun nanti urusannya sama Allah kan enak. Betul. Gitu, ya. Padahal orang kaya itu enak loh, Ustaz Dena. Enak orang kaya itu. Ya. Sekarang gini. Saya sebelum berangkat ke sini kan mobil saya itu kilometernya sudah harus di servis. Ya. Kemudian ada teman itu luar biasa, bidadari beliau. Itu saya bilang mobil saya harus di servis. Kemudian saya padahal kalau servis ini waktunya servis besar, gitu ya. Habisnya sekitar 3 juta. Dia transfer ke saya. Masya Allah.
Mobil kan enak saya pakai. Iya. Dia ngeluarin 3 juta. Pahala dia berapa coba? Oh, banyak ya bukan ini. Pahala dia berapa? Saya ke tandang jalannya Iya. rusak kayak gitu. Dia tidur di rumah. Bukan pahala. Nggak Iya ikut kan? capek ya. Nggak capek. Yang capek kan saya. Iya, insya Allah. Sebetulnya kalau para ahliya itu mau Berpikir seperti itu. berpikir seperti itu enak banget tidur di rumah ya, bahkan mungkin beliau jalan-jalan kemana gitu Iya. ya. Sementara yang dakwah ini menghadapi tantangan yang luar biasa ya, pahalanya mereka ikut numpang, ikut Iya, mengalir. karena memang mungkin hal seperti itu ya tadi belum banyak orang yang berpikir seperti itu. Yang kedua bisa jadi juga banyak orang yang nggak percaya, apalagi zaman-zaman seperti ini Iya. dengan banyak fitnah ya macam-macam itu banyak orang yang apa iya gitu loh takutnya biasanya gitu. Iya. Mungkin loh ya, tapi ya nggak apa-apa memang harus kita sampaikan ke Iya, memang harus disampaikan. halayak biar pada paham. Bagaimana bermuamalah sama Allah itu nggak ada ruginya. Ya, Memang mungkin secara real tidak digantikan uang, tapi digantikan Allah kesehatan, anaknya anak soleh, keluarganya keluarga jadi keluarga yang sakinah, ya, seperti itu. Kemudian pahala dia di akhirat nanti, deposito pahala itu. iya, insya Itu Allah. yang perlu kita sadarkan kepada para ahli. Jadi dakwah itu kan tidak hanya dengan bilisan, Iya betul. ya, karena Bilmal. juga dengan itu tadi, dengan materi tadi, apalagi ahniak yang diusir dari rumah, kehilangan pekerjaan, ya, mereka butuh tidak hanya ikan tetapi butuh air juga, ya. Kalau ikan dimakan seketika itu habis, tapi bagaimana kita bisa memberdayakan para mu'alaf ini Iya. tadi, misalnya punya keterampilan buka bengkel, dia bisa buka bengkel, jahit dia bisa jahit, dan Iya. lain sebagainya, tentu dengan bimbingan. Makanya saya setelah masuk Islam itu, saya 2005 mulai saya terjun dakwah. Ilmu saya masih sedikit ketika itu, dan saya sampai sekarang masih belajar terus. Iya. Ya. Saya masih ikut kajian. Ya. Alhamdulillah. Masih ikut seperti itu untuk apa? Ya saya masih perlu belajar. Itu kenapa 2005 kemudian saya terjun di dakwah? Ya, karena ada sesuatu yang membekas dan menyakitkan. Begitu susah non-muslim itu masuk Islam kalau bukan karena hidayah Allah. Dan ketika masuk Islam dibutuhkan keberanian, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan keistiqomahan. Tetapi yang sudah dapat jaminan surga ini loh, yang Islam sejak lahir, begitu mudah meninggalkan Islam. Ya, bahkan seringkali kefakiran itu dekat dengan Kafiran. Oleh sebab itu saya mengajak yuk dijaga iman Islamnya. Insya Allah. Ngapain sih kita bersusah-susah di dunia? Iya. Udah di dunianya susah, nggak masuk surga lagi. Ngapain? Terus Betul. untuk apa kita di dunia bersusah-susah ini untuk apa? Kalau akhiratnya kita pada akhirnya kita tidak masuk surga. Insya Allah. Ya. Bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Nggak perlu banyak nanya sebenarnya, karena sudah dikeluarkan semua. Ini alhamdulillah luar biasa Ustazah Dewi, bisa dari tadi yang awalnya emang mencari kebenaran, ya mungkin tidak hanya di Islam dulu ya katanya, di Buddha juga mungkin Hindu juga nyari, tapi ketemunya di Islam karena memang itu yang paling benar dan jenengan sudah yakini. Kemudian juga bisa menyampaikan dakwahnya seperti ini, bahkan bisa mengajak orang untuk tetap yakin dengan keimanan itu, ya luar biasa lah. Terima kasih atas waktunya bisa hadir di sini. Semoga menjadi inspirasi buat semuanya. Tadi yang menonton harapannya semoga ada hikmah dan inspirasi buat kita semuanya. Silahkan kalau ada yang pengen masuk Islam Ya, atau lagi galau dengan keislamannya, pengen meninggalkan Ya. Islam, boleh sharing dengan saya. Masya Allah. Nomor saya ada di 081 329 300 552. Masya Allah, ya. Lagi 081 329 300 552. Yang berminat belajar kristologi, silahkan. Insya Allah. Mungkin di Semarang ini nanti membuat satu komunitas, ada yang pengen khusus belajar kristologi supaya nanti bisa berdakwah. Iya.
insya Allah saya siap untuk mengikuti. Insya Allah udah dikasih jalan itu ada nomor WA Iya. nanti bisa Bu Dewi ngumpul. itu cuma satu, tidak ada cloning. Oh, iya. Sementara saya butuh kepanjangan tangan, kaget. Iya, Ya. betul. Karena banyak psikolog kita sudah usianya sudah tua, ya, usianya sudah 50 tahun ke atas, banyak yang sudah sakit, banyak yang sakit, yang meninggal juga banyak, butuh kaderisasi. Sementara yang muda-muda ini, yang muda-muda jangan takut tantangan lah, ya. Hidup ini memang resiko, tapi resiko perjuangan di jalan Islam, insya Allah hadiahnya surga. Amin, 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 amin. Jangan takut resiko, insya Allah. Insya Allah. Kalau belum apa ya jatahnya meninggal, Aman, insya Allah. insya Allah tidak akan meninggal. Ya, buktinya saya ini loh, diancam mau dibunuh sudah. Ya, nyatanya Allah selamatkan. Iya, Gitu. betul. Jadi semangat terus membela agama Allah, ya. Jangan pernah bosan ada di jalan Allah. Iya. Jangan bosan dengan ujian Allah, karena semakin diuji maka iman kita akan semakin kuat. Masya Allah. Oke, terima kasih jazakallahu khair Bunda Ustazah Dewi bisa banyak sekali lah hikmah yang bisa kita ambil. Semoga berkah selalu dan memberi manfaat selalu untuk umat muslim dan bahkan yang lainnya. Ya, begitu. Ustaz Zainal juga di dalam berdakwah, Amin. menggawangi FKM di Semarang. Nah, itu. Dimudahkan Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Di dalam apa yang mengelola semuanya, diberikan kekuatan, keistiqomahan, gitu, diberikan apa ya, dilindungi oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Jalan dakwah itu kerja berisiko, Betul. bukan seperti jalan tol. Ya, terima kasih Bunda atas waktunya. Semoga berkah buat kita semuanya. Begitu para teman-teman dan juga pemirsa di FKM Semarang. Semoga Allah senantiasa melindungi keimanan kita sampai kita meninggal dunia sebagai orang-orang yang beriman. Begitu. Terima kasih. Program podcast Sapa Mu'alaf inspirasi untuk kita pada pagi hari ini kita akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.